Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue akan nge-review mobil 86 lagi, tapi berbeda 86-nya. Ini adalah 86 satu-satunya di Indonesia yang menggunakan mesin V8 dan bodi full dengan karbon. Bagi kalian yang nanya kenapa kita nge-review 86 dan BRZ mulu, karena bagi kami 86 dan BRZ itu modifikasinya sangat beragam dan jarang sih ada yang sama, pasti modifikasinya selalu berbeda. Dan kita mau ngasih tahu kalian bahwa satu jenis mobil itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas kalian dan selera kalian. Seperti mobil sebelah gue ini adalah milik Adika Asari. Thank you banget bro udah minjemin mobilnya. Bagi kalian yang mau lihat lagi mobil ini di Instagram, silahkan follow di sini @adikaasari. Ya, mobil ini baru jadi belum lama dan udah mengikuti 2 acara kontes di akhir tahun 2017, yaitu acara HIN dan Toyota Soul Nation. Dan di kedua acara itu jadi juara umum ini mobil. Mantap banget. Di HIN mendapatkan gelar The King dan di Toyota Soul Nation mendapatkan piagam The Best of Toyota Soul Nation. Ya, mobil ini emang pantas ngedapetin semuanya karena emang modifikasinya pol banget. Saking polnya dan saking banyaknya ada buku manualnya nih. Harus gue pelajarin dulu kayaknya. The Benny. Ini ada list modifikasinya. Gue baca dulu ya. Ya, langsung aja kita mulai. Gue udah hatam baca bukunya. Jadi mobil ini bodinya seluruhnya menggunakan karbon Kevlar yang dicat dengan warna merah. Sampai gagang pintunya pun juga bahannya karbon. Bodi kita menggunakan Rocket Bunny yang sedikit di custom, menyesuaikan dengan fitting mobilnya. Dan bumper depan juga custom. Jadi ini adalah bumper standar yang fog lampnya dihilangin, diganti jadi bolongan yang gunanya untuk mendinginkan rem. Front lip saya juga custom, bentuknya seperti Rocket Bunny V1. Begitu juga dengan side skirtnya yang ciri khas banget nih, ada lekukan gini di pojokan. Dan kita lanjut ke lampu. Lampunya ini udah menggunakan lampu 86 yang facelift. Emang keren banget sih dibanding 86 yang sebelumnya, ini yang paling keren lampunya. Dan kita lanjut ke kap mesin. Kap mesinnya menggunakan bahan karbon juga, yang custom juga. Tapi bedanya ini nggak dicat merah, ini masih warna karbon standar. Ya emang kap mesinnya depannya rada nggak rapet karena ini belum di fitting. Dan alasan sebenarnya karena ini mobil jarang pakai kap mesin, biasanya dilepas kap mesinnya. Karena di balik kap mesin ini ada V8. Nanti kita bakal lihat mesinnya. Ini roofnya juga menggunakan karbon. Lalu di belakang roof ini ada roof spoiler yang karbon juga. Dan kita lanjut, di belakang sini ada ducktail. Tapi ini bukan ducktailnya Rocket Bunny, ini ducktail custom. Yang menurut gue keren banget ducktailnya, soalnya bikin mobil ini looks-nya jadi kelihatan semok dari belakang. Lalu lampu belakangnya juga udah facelift, menggunakan lampu 86 yang facelift. Bumper belakang masih standar, tapi karbon. Selanjutnya ada diffuser custom yang bahannya karbon juga. Ya, fungsinya sebagai downforce. Dan terakhir di sini ada knalpot G-Ready. Sekarang kita lanjut aja ke velg. Ya, velgnya menggunakan WCI CC10 3 piece dengan ring 19 dan lebar 9,5 untuk bagian depan. Bannya menggunakan Advan Nova dengan ukuran 255-35 dan loop nutnya udah diganti dengan merek 326 Power. Selanjutnya di balik velg ini ada BBK Brembo yang warnanya silver dengan tulisan merah, 6 pot untuk bagian depan, dan kaki-kakinya seperti lower arm, chamber kit, dan lain-lainnya sudah menggunakan Megane Racing. Ya, velg belakangnya sama seperti velg depan, perbedaannya ini lebarnya 10,5
Dan untuk di bagian belakang perbedaan lainnya adalah Brembo-nya ini 4 pot. Untuk lock nut-nya sama juga. Dan bannya menggunakan Alfa Nova juga, tapi ukurannya yang belakang 295/30. Untuk kaki-kaki bagian belakang menggunakan stance rear chamber kit dan weapon air, rail to and arm adjuster. Dan mobil ini menggunakan Airsus. Ya, udah kudu banget sih Airsus. Dengan merek Airlift Performance, IREX digital 4 poin, jadi bisa diatur kiri kanan depan belakang sesuai kita. Nanti kita bakal lihat remote-nya ada di dalam, di interior. Dan sekarang kita langsung aja ke interior. Ya, ini dia guys interiornya. Nggak kalah sama luar. Di dalam juga karbon-karbonannya banyak. Dari dashboard full karbon. Konsol tengah karbon. Setir karbon. Door trim karbon, dan di door trim ini ada lapisan sweat ditambahin. Lalu yang gue suka dari mobil ini adalah satu lagi joknya. Joknya ini menggunakan Recaro Sportster yang menurut gue lebih seksi dari joknya Divo, dan ini recliningnya adjustable, bisa naik turun. Ya pokoknya ini bisa diatur lah. Kalau yang punya Divo kan paten, nggak bisa. Dan satu lagi yang gue suka dari interiornya, di sini ada Trust Be Ready indikator yang transparan. Keren banget ini. Selanjutnya untuk di bagian belakang, jok belakang dihapus, dihilangin, dan ini pakai roll bar baut. Lalu ada 2 buah air tank, 2 buah VR kompresor, custom hardline. Untuk Airsusnya sih keren banget, bisa dilihat dari bagasi, bisa dilihat dari sini. Lalu kita lanjut ke audio. Audionya dan head unitnya menggunakan Alpine. Front speaker two-way juga menggunakan Alpine. Rear speaker juga sama menggunakan Alpine. Subwoofer menggunakan Alpine juga. Dan yang terakhir di bagasi ada custom audio box yang menggunakan karbon juga. Jadi mobil ini dari luar dan dalam karbonnya seimbang, rata. Dan untuk sisanya sama seperti dashboard 86 standar. Di sini AC, terus ada engine start stop button dan lainnya. Dan yang tadi gue mau jelasin remote Airsusnya. Ada tulisannya Airlift di sini. Sekarang kita coba mainin Airsusnya. Tapi sebelumnya kita harus nyalain dulu mesinnya untuk nyalain ini. Dan habis ini kita bakal ke mesinnya. Itu yang pasti yang kalian tunggu-tunggu kan. Sekarang kita coba nyalain dulu ya. Kita geber kok pasti. Bro. Ya, sekarang kita nyalain ininya. Jadi ini ada 5 preset. Bisa kita tentuin tinggi rendahnya. Ini paling tinggi, ini paling rendah. Ini tengah-tengah. Dan ini samping-sampingnya untuk ngatur custom sesuai dengan kemauan kita. Ini untuk bagian kiri depan, kiri belakang, kanan depan, kanan belakang. Pokoknya asik banget sih mainin ginian. Ya sekarang kita ke bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Kita langsung aja ke mesinnya, mesin V8. Ya seperti yang gue bilang tadi, mobil ini nggak butuh mesin. Ya ini dia mesinnya guys. Mesin Corvette V8 LS3 dengan cc 6200 dan HP sekitar 500. Dan mesin ini nggak kalah dengan eksterior dan interior. Di sini juga banyak karbon, tapi bedanya ini karbonnya karbon putih. Ya, modifikasinya antara lain custom propeller shaft, alloy radiator, custom radiator fan, custom intake pipe, open air filter, custom stainless steel header, custom stainless steel exhaust pipe, custom transfer case adapter,
Dan masih banyak lagi yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari mobil ini adalah bagi kalian yang sering bilang atau sering komen bahwa mobil kontes itu hanya mementingkan estetika, hanya dandan doang, lihat mesin mobil kontes ini. Mesin mobil ini V8 6000 cc, 2 kali mobil gua cuma 3000 cc. Jadi nggak selalu yang mementingkan luar, dalamnya kosong. Overall, mobil ini bagi gua mobil paling pol sih menurut gue ya. Dari bodinya full karbon, interiornya full karbon juga, airsusnya ditata rapi, begitu juga dengan audionya, dan yang terakhir mesinnya nggak main-main. Jadi yang dapat gue ambil di sini, mobil ini memiliki keseimbangan di antara aspek-aspek modifikasi di mobil ini. Ya guys, gue rasa reviewnya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bro Adika Sari udah mau minjemin mobilnya. Dan silahkan komen di bawah, apalagi mobil yang harus kita review, mobil modifikasi yang menurut kalian keren, menurut kalian yang harus direview oleh Garasi Drift. Tapi pokoknya harus Garasi Drift banget ya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.